Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, semoga semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C, halaman 39 sampai 42. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi, menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya, serta menjelaskan keragaman di lingkungan rumah dengan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya anak-anak. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan seksama. Setiap pengarang tentu tahu makna puisi yang dibuatnya. Cara memaknai puisi karya pribadi juga sama dengan cara memaknai puisi karya orang lain. Ayo anak-anak, kita ingat kembali tentang cara memaknai puisi. Bagaimana cara memaknai puisi? Ya, benar sekali anak-anak. Memaknai puisi dapat dilakukan dengan cara memahami setiap larik atau baris puisi, serta memaknai keseluruhan bait puisi. Setiap larik dan kata dalam puisi mempunyai makna. Rangkaian makna tersebut menyusun suatu cerita tentang hal yang dipikirkan oleh pengarang. Nah, perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut ini ya anak-anak. Bagaimana langkahnya? Ya, yang pertama, tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Yang ketiga, cari arti kata yang sulit. Langkah yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Langkah yang kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Nah, silahkan perhatikan puisi berikut ini ya anak-anak. Kemudian lengkapilah dengan kata yang tersedia. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi. Nah, selanjutnya ke materi berikutnya. Menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Perlu kita ketahui anak-anak, Indonesia memiliki keragaman rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Beberapa rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Baik, kita lihat. Ini adalah rumah adat khas suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong, menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu.
Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap, rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro atau depan, tepas atau tengah, dan ipah atau belakang. Masing-masing ruangan berfungsi sesuai dengan rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dan tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sementara pada bagian imah digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan hasil ladang dan beras. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah. Nah, jadi seperti ini ya, anak-anak, rumah adat khas suku Baduy. Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi keragaman tentang rumah adat, silahkan anak-anak bertanya atau mencari informasi dari orang tua kalian masing-masing. Kemudian tuliskan informasi tentang rumah adat daerah asalmu. Jadi nanti dituliskan rumah adat daerah Yogyakarta itu apa, ya anak-anak. Kemudian diceritakan secara singkat saja. Selanjutnya, materi berikutnya menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman ya anak-anak, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Sedangkan adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, dalam keluarga ini terdapat keragaman suku, cita-cita, kegemaran, ya anak-anak. Nah, keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah, karena mereka saling menghormati dan mendukung. Nah, oleh karena itu, anak-anak semua, mari kita menerapkan sikap saling menghormati dan mendukung dalam keragaman di lingkungan rumah, agar keluarga kita harmonis dan selalu rukun ya anak-anak. Ya. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini dari Bu Ida. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.